Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, para suster, kita berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, seri ke-23. Dalam seri ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita merenungkan firman Tuhan. Kita sudah melalui 4 Injil, dan kita akan memasuki kisah para rasul. Dalam kisah para rasul, bagian pengantar ini, Bapak Kardinal akan mengantar kita dengan tujuan dan susunan penulisan kisah para rasul. Sejak awal, gereja melanjutkan perutusan misi Yesus. Itu yang menjadi ciri gereja yang terbuka bagi tidak hanya orang Yahudi, tapi juga bagi semua bangsa. Mari kita menyimak penjelasan dari Bapak Kardinal. Selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Dalam perjumpaan yang lalu, kita sudah mulai berbicara mengenai kisah para rasul. Saya ingin mengulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan dalam kesempatan yang lalu. Moga-moga semakin menjelaskan. Karena sejauh pengalaman saya dulu waktu menjadi mahasiswa, bagian ini kalau tidak diulang-ulang itu tidak jelas. Oleh karena itu saya ingin mengulang khususnya nanti mengenai susunan kisah para rasul, supaya kalau saudara-saudara membaca kisah para rasul dapat menikmatinya. Karena tahu langkahnya di sini, langkahnya di situ, dan seterusnya. Yang terakhir kita bicarakan adalah tujuan penulisan kisah para rasul. Secara singkat dapat dikatakan begini. Tujuan yang pertama adalah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada pemerintah Romawi, karena waktu itu dunia boleh dikatakan sama dengan kekaisaran Romawi, bahwa gereja itu tidak berbahaya bagi pemerintah Romawi. Mengapa itu penting? Karena biasanya suatu gerakan baru yang muncul itu dicurigai. Nah, di dalam kisah para rasul kita melihat para pemimpin pemerintahan Romawi, entah itu kepala pasukan, entah itu gubernur, itu selalu melihat bahwa Rasul Paulus khususnya dan gerakan yang dia wartakan pada umumnya itu tidak berbahaya. Yang kita lihat waktu itu adalah kisah para rasul bab 23 ayat 29, ketika Paulus mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang namanya Claudius Lysias, melindungi dia. Bahkan mengirim dia kepada wali negeri di Kaisaria dengan surat pengantar yang mengatakan bahwa orang ini tidak berbahaya. Urusannya dia itu bukan dengan urusan kekaisaran Roma, tetapi dengan agama Yahudi. Jadi tidak berbahaya untuk kekaisaran Romawi. Nanti silahkan melihat kalau mau membaca sendiri, itu kisah para rasul bab 23 ayat 23 sampai 35. Paulus dilindungi. Yang kedua, untuk memberikan ilustrasi bahwa gereja itu adalah komunitas yang terbuka, bukan eksklusif.
Nanti akan kita lihat lebih lanjut mengenai hal itu. Mengapa itu perlu? Kita sudah berkali-kali melihatnya ketika kita berbicara mengenai Injil. Eksklusivisme murid-murid Yesus yang berlatar belakang agama Yahudi, yang menganggap orang-orang yang bukan Yahudi itu bukan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Salah satu contoh yang sangat jelas bahwa gereja itu terbuka nanti bisa dibaca pada Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai 48. Itu kisah Petrus dan Kornelius. Kesimpulannya ada pada ayat 34 misalnya, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dulu yang dianggap berkenan kepada Allah itu ya hanya yang menyebut dirinya bangsa terpilih. Petrus dengan tegas mengatakan tidak seperti itu. Allah tidak membedakan orang. Ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat pada zaman itu. Membuka diri, terbuka, dari eksklusif menjadi inklusif, dari pandangan yang sempit menjadi pandangan yang luas, itu kelihatannya kalau diucapkan hanya satu kalimat. Tetapi di dalam sejarah itu adalah sejarah yang sangat panjang. Di dalam mentalitas itu membutuhkan keberanian untuk keluar dari eksklusivisme menuju sikap yang semakin terbuka. Dan hal itu sudah dikatakan pada awal Kisah Para Rasul, yaitu bab 1 ayat 8. Rumusannya ada di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Samaria itu sudah bukan wilayah orang Yahudi, dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang diceritakan gerakan gereja, perkembangan gereja dari Yerusalem, Yudea masih Yahudi, Samaria sudah bukan Yahudi, sampai ke ujung bumi. Itu tujuan penulisan Kisah Para Rasul. Yang juga sudah kita bicarakan adalah susunan. Sekali lagi saya ingin mengulangi, berdasarkan pengalaman kalau tidak diulang-ulang tidak mudah ditangkap. Harapannya tadi sudah saya katakan, nanti kalau membaca Kisah Para Rasul dengan pemahaman tentang bagian-bagian ini, kita bisa menikmati karya Roh Kudus yang memimpin gereja dari depan sampai belakang. Bagian yang pertama atau begini, bagian-bagian ini dibatasi dengan yang disebut sumarium, ringkasan. Kata yang diulang-ulang, mirip-mirip. Nah, bagian yang pertama itu bercerita mengenai gereja di Yerusalem, pusat dan kelahiran, tempat kelahiran gereja. Bab 1 sampai bab 6 ayat 7. Nanti rumus begini ini, rumus bab 6 ayat 7 ini, dengan berbagai macam variasinya diulang sebagai pembatas bagian-bagian. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dah,
Ini ringkasan dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ini menyiapkan perkembangan bukan hanya di Yerusalem, tetapi di Palestina dalam lingkup yang lebih luas, yaitu Yudea dan Samaria, seperti dikatakan di dalam Kisah bab 1 ayat 8 tadi. Mulai dengan penganiayaan Stefanus. Pembelaan diri Stefanus, bab 7, lalu bab 8. Bab 8 menceritakan sesudah Stefanus dibunuh, terjadilah penganiayaan di Yerusalem. Bab 8 ayat 1-3 itu judulnya jelas, penganiayaan terhadap jemaat-jemaat di Yerusalem. Kita boleh mengatakan syukur ada penganiayaan. Karena apa? Karena penganiayaan ternyata berbuah penyebaran Injil. Bab 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Jadi bagi mereka, murid-murid pertama ini, penganiayaan itu bukan kecelakaan. Tetapi di balik penganiayaan itu ada rencana. Rencana Allah supaya Injil tersebar di wilayah yang semakin luas. Nah, siapa yang menyebarkan? Ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ini Filipus yang mana ini? Filipus Rasul atau Filipus dari antara diakon itu? Nanti kita lihat. Ini Filipus diakon, bukan Filipus Rasul. Nah, Filipus pergi ke Samaria untuk mewartakan Injil. Lalu pada ayat 14 dari bab 8, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Supervisi dari gereja Yerusalem. Kemudian ada cerita lagi masih mengenai Filipus, perjumpaannya dengan sida-sida dari tanah Ethiopia. Bab 8 ayat 40 menceritakan bahwa Filipus itu tiba di Kaisaria. Itu sudah lebih jauh lagi. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Sudah lebih luas lagi. Disusul dengan peristiwa perjumpaan Paulus dengan siapa? Dengan Kristus Tuhan. Bagian itu berhenti di mana? Berhenti pada bab 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, ini juga ringkasan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada di dalam keadaan damai. Keadaan damai. Akibatnya apa? Keadaan damai itu mulailah bab 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Nah, penganiayanya sudah bertobat. Paulus, keadaan aman, Petrus bisa berjalan keliling kemana-mana.
Lalu diceritakan yang dilakukan oleh Petrus, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, itu bab 9 ayat 32 sampai 43. Lalu kemudian bab 10 itu bercerita mengenai Petrus dan Kornelius. Yang tadi sudah kita sebut. Ini adalah titik yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Ketika Petrus, pemimpin gereja yang paling awal, secara simbolik menerima Kornelius, orang bukan Yahudi, untuk menjadi murid-murid Kristus, dengan kesimpulan yang tadi sudah kita dengar, kita baca, sesungguhnya aku telah mengerti, bab 10 ayat 34, bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, apa yang terjadi kemudian? Perkembangan selanjutnya, dan sebelumnya itu pada bab 11, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Yerusalem masih merupakan pusat. Maka yang dilakukan oleh Petrus harus dipertanggungjawabkan. Itu dikatakan pada bab 11 ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Dilaporkan di Yerusalem. Itu rangkaian, jadi penganiayaan di Yerusalem, Filipus sampai ke Samaria, sampai ke Kaisarea, Petrus menerima Kornelius. Tutup di situ pada bab 12 sampai dengan bab 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Tetapi sebelum penutup ini masih ada peristiwa yang sangat penting, yaitu perkembangan gereja sampai ke Antiokhia, yaitu bab 11. Tadi kan penganiayaan di Yerusalem, gereja berkembang di Samaria. Sekarang perkembangannya lebih jauh. Bab 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Sudah eksplisit disebut orang-orang Yunani menerima pemberitaan Injil. Nah, ketika Antiokhia berkembang, apa yang dilakukan? Bab 11 ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Kita sudah pernah bicara panjang lebar mengenai Barnabas ini ketika kita berbicara mengenai pribadi Paulus. Begitu hebatnya, begitu bukan hebat dalam arti ini ya, populer dan sebagainya, tapi dikatakan begini, ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Itu yang saya anggap hebat. Orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Dan berkat itu Antiokhia berkembang menjadi gereja pusat misi yang baru, Antiokhia. Dan itulah yang diceritakan pada bab 12 ayat 25 sampai bab 16 ayat 5. Yang ini agak ruwet. Saya coba pelan-pelan
mulai dari bab 12 ayat 25 sampai bab 16 ayat 5. Ayat 25, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Jadi ayat 24 ini tutup layar sebelumnya, bagian sebelumnya, mulai bercerita Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem dan tinggal di Antiokhia. Mulailah yang disebut perjalanan misi Paulus yang pertama. Mungkin baik dikatakan, ya, tetapi istilah umumnya memang perjalanan misi Paulus yang pertama. Tapi sebetulnya yang berinisiatif itu bukan Paulus, tetapi Barnabas. Bersama-sama dengan pemimpin gereja di Antiokhia. Sudahlah. Bab 13 ayat 1 sampai dengan bab 14 ayat 26 itu disebut perjalanan misi yang pertama. Coba dilihat bab 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi tempatnya ini Antiokhia. Basis misi. Nah, terus kalau diikuti, dibaca, perjalanan itu keliling Asia. Kalau ada peta tentang perjalanan misi pasti sangat membantu. Nah, perjalanan misi pertama ini selesai pada bab 14 ayat 28. Jadi keliling dari Antiokhia, terus keliling kembali ke Antiokhia. Maka disebut perjalanan misi yang pertama. Bab 14 ayat 26 mengatakan begini. Sebetulnya bisa dibaca ayat 21 lebih dahulu. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Nah, sampai Antiokhia itu diceritakan pada ayat 26. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Diselesai sampai di situ. Putaran pertama. Kisah selanjutnya adalah konsili Yerusalem. Mengapa ada konsili Yerusalem? Bab 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea. Yudea maksudnya tentu Yerusalem, ini tempat orang-orang Yahudi yang garis fundamentalis. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan bahwa kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini masalah teologi. Petrus sudah menyatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Di sini masih dikatakan pendapat sebagian dari murid-murid Yesus yang dari Yudea, orang yang mau diselamatkan harus ikut adat istiadat Yahudi. Perbedaan pendapat. Faham radikal itu dibawa ke Antiokhia yang dipimpin oleh Barnabas dan Paulus. Akibatnya apa? Ayat 2 bab 15, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka.
perbedaan pendapat yang keras. Keputusannya bagaimana? Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Maka jadilah konsili Yerusalem. Apa yang terjadi di dalam konsili Yerusalem? Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan masalah itu. Siapa yang kemudian muncul? Ayat 7, Petrus. Berdirilah Petrus dan berkata. Petrus mulai. Tetapi waktu itu Petrus sudah bukan kepala gereja di Yerusalem. Sesudah Petrus siapa yang berbicara? Ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, Paulus dan Barnabas berbicara. Siapa kemudian yang terakhir? Berkatalah Yakobus. Ini Yakobus inilah, bukan Yakobus Rasul, ini Yakobus saudara Tuhan, yang sesudah Petrus berangkat berkeliling tadi, pada bab 12 ayat 1, menjadi pimpinan, memegang kepemimpinan gereja di Yerusalem. Sidang diputuskan, maka Yakobus yang pemimpin gereja Yerusalem tadi mengambil kesimpulan. Petrus bercerita tentang pengalamannya, Barnabas dan Saulus bercerita mengenai karyanya, kesimpulannya diambil oleh Yakobus. Sekali lagi, Yakobus sudah menjadi pemimpin gereja Yerusalem. Keputusan itu dibawa kemana? Dibawa ke Antiokhia. Bab 15 ayat 22 sampai 30. Intinya ada pada ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Jadi, adat istiadat Yahudi tidak menentukan keselamatan. Keselamatan ditentukan oleh Kristus, bukan oleh adat istiadat Yahudi. Perjalanan misi kedua dimulai pada bab 15, ayat 40. Kita masih ingat ceritanya, sesudah konsili Yerusalem ada perbedaan pendapat antara Barnabas dan Paulus. Perbedaan pendapat itu rupanya keras, sehingga Paulus dan Barnabas berpisah. Barnabas kembali ke Siprus mengajak Markus, sementara Paulus mengajak orang lain yaitu Silas untuk melanjutkan perjalanan misi yang kedua. Itu ayat 40, tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Mulai perjalanan misi yang kedua. Nah, dalam perjalanan misi yang kedua ini, ada langkah yang sangat menentukan, yaitu Paulus menyeberang dari Asia ke Eropa. Silahkan lihat batas pada bab 16 ayat 5. Ini sumarium lagi, ini ringkasan lagi. Memulai babak baru. Ayat 5 bab 16, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
sudah merasakan ya bahwa rumusan-rumusan sejenis itu terulang. Dan itulah tanda bahwa babak baru akan mulai. Nah, babak baru mulai pada bab 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, kalau dicegah memberitakan Injil di Asia, lalu harus kemana? Itu jawabannya ada pada ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Itulah langkah dari Asia menuju Eropa. Makedonia itu sekarang bagian Yunani, di sebelah utara Yunani. Mulailah perjalanan misi, ini lanjutan dari perjalanan misi yang kedua. Perjalanan misi yang kedua selesai pada bab 19 ayat 20. Maaf, bab 18 ayat 22. Bab 18 ayat 22. Itu kembali ke Antiokhia lagi. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Jadi kembali ke pos, kembali ke markas misinya di Antiokhia. Perjalanan misi pertama dari Antiokhia keliling Antiokhia. Perjalanan misi kedua keliling terus menyeberang ke Eropa, kembali ke Antiokhia. Nah, perjalanan misi yang ketiga itu mulai pada bab 18 ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Mulailah perjalanan misi yang ketiga di sini. Perjalanan misi ketiga ini berhenti di mana? Sebetulnya belum berhenti, tetapi boleh dikatakan dibatasi di sini. Bab 19 ayat 20. Silakan merasakan kalimat ini mirip-mirip dengan batas-batas dari dari bagian-bagian yang terdahulu. Bab 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Mirip-mirip sekali rumusannya. Ini adalah bagian batas dari perjalanan misi yang ketiga. Nah, selanjutnya mulai bab 19 ayat 21, ini boleh dikatakan juga masih lanjutan dari perjalanan misi yang ketiga, tetapi sudah pada bagian lain karena sudah dibatasi dengan rumus singkatan itu, sumarium itu. Apa yang kita baca pada bab 19 ayat 21? Yang kita temukan adalah rencana Paulus selanjutnya. Bab 19 ayat 21 mengatakan begini, kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud ke Yerusalem, melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Ini rencana perjalanan selanjutnya. Mulai bab 19 ayat 21, panjang sekali, berakhir pada bab 28 ayat 31.
Kita lihat apa yang terjadi sesudah rencana ke Roma ini. Kita melihat pada bab 20 ayat 22 sampai 23. Ini besok dalam pertemuan yang akan datang mungkin dapat kita lihat betapa mengesankan apa yang diceritakan pada bab 20 ayat 17 sampai 38 ini. Tapi untuk sementara kita hanya mau melihat bahwa Paulus di dalam rencananya sering menyinggung Yerusalem. Tadi bab 19 ayat 21, rencana ke Yerusalem, ditegaskan lagi pada bab 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Ketetapan hatinya ke sana. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Silahkan membayangkan Paulus akan pergi ke Yerusalem dan dia tahu apa yang menunggu dia di sana. Akan ditangkap, kemudian dipenjara. Bab 21 itu perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi kota-kota mana yang dilalui oleh Paulus dan kawan-kawan. Dan pada bab 21 ia tiba di Yerusalem. 21 ayat 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Lewat darat tentunya. Kemudian ayat 18 diceritakan ia tiba di Yerusalem. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Nah, ini Yakobus yang tadi, yang mengambil keputusan, artinya menyimpulkan sidang Yerusalem. Ini Yakobus muda, Yakobus saudara Tuhan, Yakobus yang tua, senior, saudaranya, anaknya Zebedeus, saudaranya Yohanes sudah dibunuh pada bab 12. Sampai di Yerusalem, lalu selanjutnya dia ditangkap pada bab 21 ayat 27 sampai 30. Dia ditangkap, kemudian diadili, karena tidak mau diadili oleh Mahkamah Agama, maka dia akhirnya dengan bantuan para wali negeri naik banding kepada Kaisar. Mengapa ada tegangan ini? Paulus tahu betul kalau dia diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi, nasibnya jelas. Pasti dia akan dihukum mati. Oleh karena itu, dia menggunakan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan itu digunakan untuk naik banding kepada Kaisar yang diceritakan pada bab 25 ayat 10 sampai 12. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, dan selanjutnya. Lalu pada ayat 11, aku naik banding kepada Kaisar. Ayat 12,
Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Mulailah perjalanan Paulus sebagai tawanan dibawa ke Roma untuk naik banding kepada Kaisar. Tapi itu tidak pernah diceritakan. Kisah Para Rasul ditutup dengan rumusan yang mirip-mirip rangkuman tadi, ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhirnya sampai Roma. Jadi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maksudnya kalau sudah sampai Roma itu pasti sampai kemana-mana. Karena Roma adalah pusat kekaisaran Roma. Jadi mungkin agak terlalu panjang saya berbicara, tetapi saya merasa ini penting. Supaya kita kalau membaca Kisah Para Rasul, oh ini tahapnya di situ, tahapnya di sana. Lalu menikmati kisah para rasul itu sebagai memang kisah karya Roh Kudus, tetapi juga kisah perkembangan gereja paling awal, mulai dari pusat tempat kelahirannya di Yerusalem sampai Roma, dan dari Roma sampai ke ujung bumi. Itu sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, saya ulang lagi. Langkah berikutnya. Dari mana Lukas itu menulis Kisah Para Rasul? Bisa dibayangkan kalau orang menulis itu kan mencari bahan-bahannya. Membuat suatu karangan, mencari bahan ini, mencari bahan itu, dan sebagainya. Bahan itu ada di perpustakaan ini, ada di perpustakaan itu. Nah, pertanyaannya serupa. Lukas itu menulis Kisah Para Rasul atas dasar bahan-bahan dari mana? Tentu nanti kalau mau tahu persis kita ketemu Lukas dan bertanya. Tetapi bisa dibayangkan begini. Ada 3 bahan pokok. Yang pertama adalah bahan-bahan entah lisan, entah tertulis, yang beredar atau yang disimpan di pusat-pusat jemaat. Jadi, misalnya jemaat di Yerusalem. Kalau Lukas bisa bercerita mengenai jemaat di Yerusalem, bisa dibayangkan bahan-bahannya ya yang beredar di lingkungan jemaat Yerusalem itu. Bisa dibayangkan. Dan pusat-pusat gereja itu bukan hanya Yerusalem. Tadi sudah kita lihat pusat yang sangat penting di dalam sejarah gereja sampai sekarang, tetapi kadang-kadang tidak dikenal, adalah Antiokhia, pusat misi pertama. Pasti banyak sekali bahan-bahan, sekali lagi, entah tertulis, entah lisan, yang beredar di lingkungan gereja Antiokhia. Masih ada gereja di tempat lain, di Samaria, di Kaisarea, dan sebagainya. Jadi pusat-pusat itu. Silahkan membayangkan kalau mau membuat kumpulan lagu gereja misalnya, ya cari di pusat-pusat. Di Jogja ada, di Flores ada, di Jakarta ada, di Medan ada, dikumpulkan menjadi kumpulan lagu-lagu. Demikian juga Lukas mengambil bahan dari Yerusalem, Antiokhia, dan di tempat lain, dijadikan kisah. Itu bahan yang pertama. Yang kedua,
adalah bahan-bahan yang berkembang di sekitar tokoh-tokoh. Pasti banyak bahan mengenai Petrus yang menjadi pemimpin gereja paling awal. Pasti ada kisah di sekitar Filipus yang tadi diutus atau pergi ke Samaria untuk mewartakan Injil. Masih disupervisi oleh Yerusalem. Ada tokoh-tokoh seperti Barnabas yang dikenal sebagai anak penghiburan. Pasti banyak bahan-bahan yang berasal dari lingkaran tokoh-tokoh itu. Ada Stefanus, ada Yakobus, dan sebagainya. Dan yang pasti tidak kalah pentingnya atau bahkan yang sangat penting adalah pengalaman Lukas sendiri berjalan bersama-sama dengan Paulus yang sering disebut bagian kami. Maksudnya begini, mungkin lebih mudah dengan contoh saja. Silahkan melihat kembali bab 16 ayat 6. Subjek kalimatnya adalah mereka. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Subjeknya mereka, ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, mulai ayat 10, subjeknya berubah. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Nah, inilah yang disebut bagian dengan subjek kami. Sebelumnya subjeknya mereka itu artinya Lukas, penulis Kisah Para Rasul itu tidak ikut di situ. Maka mereka. Nah, ketika Lukas ikut di dalam rombongan, subjeknya menjadi berbeda. Lukas tidak bisa lagi menggunakan mereka karena dia ikut di situ. Segeralah Paulus, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Subjeknya kami, ada beberapa tempat seperti itu. Misalnya ayat 13, pada hari Sabat kami keluar. Ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Jadi ada beberapa tempat di dalam Kisah Para Rasul dengan subjek kami. Itu artinya Lukas, penulis Kisah Para Rasul, ikut di dalam rombongan itu. Itu mengenai bahan dari mana Lukas mengumpulkan, menghimpun bahan-bahan yang dia atur menjadi sejarah gereja awal. Nah, sekarang kita mau lanjut. Tadi kan ketika kita melihat susunan, bagian pertama itu gereja Yerusalem berkembang sampai akhir. Nah, sekarang kita akan melihat lebih teliti seperti apakah gereja Yerusalem itu diulang-ulang terus. Maka kita baca, kita perhatikan Kisah Para Rasul bab 1. Kembali ke depan. Jadi sekali lagi kita ingin melihat gereja yang lahir di Yerusalem. Seringkali ditanyakan, gereja itu lahirnya kapan?
Ya tergantung gurunya mau mengatakan yang mana. Tetapi tidak ada jawaban yang ini, lalu ini yang lain tidak. Enggak begitu. Tergantung dari kitab suci mana, bagian kitab suci mana yang kita baca. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, gereja itu lahirnya di Yerusalem. Pentakosta, itu kelahiran gereja. Nanti akan kita lihat kenapa jawabannya begitu. Kalau kita membaca Injil Sinoptik, jawabannya tidak begitu. Karena Injil Sinoptik tidak bercerita tentang Pentakosta, tetapi menceritakan perjamuan malam terakhir. Jadi kalau jawabannya gereja itu lahirnya kapan? Jawabannya menurut Injil Sinoptik, Markus, Matius, Lukas, ya gereja itu lahir pada waktu Yesus mengadakan perjamuan perjanjian baru dan kekal. Itulah saat gereja lahir. Tapi biarlah itu nanti mungkin kita sampai ke sana. Ada beberapa hal, langkah yang mau kita lihat. Persiapan lahirnya gereja. Kemudian gereja itu lahir seperti apa? Pimpinannya siapa? Dan sejarah gereja Yerusalem itu terusnya bagaimana? Mulai dengan persiapannya. Kita baca Kisah Para Rasul. Jadi, mulai dari kesimpulan ya, menurut Kisah Para Rasul, gereja itu lahir pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun. Nah, persiapannya bagaimana sampai ke Pentakosta itu? Bab 1 ayat 3. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah sekarang, sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini sudah melihat perbedaan ya Kisah Para Rasul dan Injil. Yang ditulis oleh Lukas pun ceritanya sudah berbeda. Kalau kita membaca Injil Lukas, penampakan Yesus yang bangkit ini tidak 40 hari. Jadi Yesus wafat, bangkit, menampakkan diri, langsung naik ke surga. Tidak pakai 40 hari. Kembali lagi, jangan tanya yang benar yang mana. Ini masalah teologi yang harus diterima, yang harus dibaca dalam konteks itu. Nah, mengapa Yesus itu menampakkan diri berulang-ulang 40 hari? Jawabannya bisa diberikan kalau penampakan 40 hari itu Yesus buat apa? Dalam penampakan itu, ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi jalan pikirannya begini. Gereja yang akan lahir nanti pada Pentakosta, itu akan diutus untuk meneruskan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Jadi tidak membuat proyek sendiri, melanjutkan karya Kristus tentang kerajaan Allah. Nah, supaya terjamin bahwa gereja itu nantinya sungguh mewartakan kerajaan Allah, harus dididik dulu dalam sekurang-kurangnya pengetahuan. Diajar dulu sampai sempurna tentang kerajaan Allah. Sehingga nanti yang diwartakan itu sama dengan yang diwartakan oleh Yesus. Itulah arti 40 hari.
Kalau seorang murid ingin mengajarkan ajaran gurunya, dia harus mempelajari bahan itu 40 kali. Supaya jelas bahwa yang ia ajarkan itu memang ajaran gurunya, bukan ajarannya sendiri. Jadi simbolik itu. Persiapan pertama yang dilaksanakan sebelum lahirnya gereja adalah dididik, diajar tentang kerajaan Allah. Moga-moga itu jelas, jadi simbolik semuanya. Nah, sesudah itu masih ada salah paham ternyata. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah disiapkan 40 hari dengan penampakan dan pengajaran kerajaan Allah. Disuruh kamu tinggal dulu di sini ya. Ayat 7, ayat 8, ayat 6. Masih belum ngerti juga. Karena Roh Kudusnya belum datang. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Merasakan kan? Ini pertanyaan yang masih sangat sempit. Yesus bicara tentang kerajaan Allah, mestinya untuk semua, tetapi pertanyaan mereka, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Hanya Israel, sempit, eksklusif. Dan soal yang kedua adalah, maukah Engkau pada masa ini? Artinya, mereka mengharapkan pemulihan kerajaan bagi Israel yang sudah hancur-hancuran itu secara fisik. Maksud saya Israel kitab suci, bukan yang lain-lain. Akan terjadi hari ini. Jadi kedatangan Tuhan dalam waktu dekat. Jadi ada dua salah paham di situ. Salah paham pertama masih sangat eksklusif. Salah paham kedua, kedatangan Kristus, kedatangan Tuhan dalam waktu dekat. Nah, itu dikoreksi. Koreksi pertama, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Sudahlah, kalian tidak usah pikir lagi tentang kedatangan Tuhan yang kedua itu. Itu koreksi yang pertama. Koreksi yang kedua, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi jangan pikir-pikir yang eksklusif lagi. Pewartaan Injil harus sampai ke ujung bumi. Jadi gereja itu disiapkan dengan cara seperti itu. Dibuka wawasannya, dibetulkan konsep-konsepnya. Sesudah itu diceritakan ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yesus naik ke surga. Lalu ayat 11, dua orang yang berpakaian putih berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea itu murid-murid itu yang datang ke Yerusalem. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga,
akan kembali dengan cara yang sama. Kapan itu sudah dikatakan tidak perlu tahu mengenai waktu dan masanya. Nah, pesan yang mau disampaikan di situ adalah inilah periode gereja. Mulai ketika Yesus naik ke surga sampai pada akhir zaman. Untuk melihat perbedaan dengan Injil Lukas, penulis yang sama, silahkan melihat Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Perikope sebelumnya itu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lalu penutup Injil Lukas mengatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Pada hari yang sama, tidak menunggu 40 hari. Itu persiapan yang pertama. Jadi diajar tentang kerajaan Allah, dikoreksi faham eksklusif, dan masalah kedatangan yang kedua itu diberitahukan, ini loh periodemu, masa kerjamu itu antara Yesus naik ke surga dan kembali. Kita selesaikan sebentar, tinggal sedikit. Persiapan yang kedua, ayat 12 sampai 14, rasul-rasul menanti-nanti. Ini bisa sangat bagus menjadi bahan renungan ketika murid-murid itu, jangan dibayangkan murid ini bergembira ria. Kalau membaca Injil Yohanes, murid-murid itu ketakutan. Dan ketika mereka menanti-nanti, pada ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Bunda Maria menemani para rasul sejak persiapan kelahiran gereja. Ditemani. Berikutnya, persiapan yang ketiga adalah dilengkapi 12 rasul. Kalau hanya 11 rasul, nanti dasar gerejanya tidak kuat. Harus 12. Maka Yudas yang mengkhianati Yesus itu harus dicarikan gantinya. Bab 1 ayat 26, mereka membuang undi, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-12 itu. Nah, sekarang persiapan sudah siap, sudah lengkap. Diajar, dikoreksi, berdoa, digenapi 12. Baru diceritakan Pentakosta, datangnya Roh Kudus pada bab 2 ayat 1 sampai 11 sebagai lanjutan dari kedatangan Roh Kudus. Ayat 14, Petrus bangkit, berdiri dan berkhotbah. Kemudian dilanjutkan dengan buah dari khotbah Petrus itu, yaitu munculnya jemaat pertama yang diceritakan pada bab 2 ayat 41 sampai 47. Jadi ketika Petrus berkhotbah, para pendengar mendengarkan, lalu pertanyaannya begini, ayat 37 bab 2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dijawab, bertobatlah dan selanjutnya lahirlah gereja. Yang diceritakan hidupnya dengan sangat singkat
pada bab 2 ayat 41 sampai 47. Itulah sebabnya salah satu jawaban kapan gereja lahir adalah Pentakosta. Roh Kudus turun sesudah persiapan, Petrus berkhotbah, yang mendengarkan bertanya, terus bagaimana? Ya, berilah dirimu dibaptis. Muncullah komunitas murid-murid Kristus yang pertama. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Ternyata kisah para rasul sungguh menarik karena memberi gambaran kepada kita bagaimana jati diri gereja yang terbuka, yang inklusif, menjalankan misi perutusan Tuhan secara universal. Dan bagaimana kita dari penjelasan yang diberikan Bapak Kardinal, tampak firman Allah bertumbuh dan berkembang hingga kepada kita saat ini. Sampai jumpa dalam program Api Karunia Tuhan, Senin Minggu malam jam 8. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.